Kalau gitu kita mulai ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang dua topik ya. Yang satu adalah ekstraksi serumen. Ekstraksi adalah proses untuk mengeluarkan. Serumen adalah kotoran yang ada di dalam telinga ya. Terus kemudian yang kedua adalah topiknya tentang menginterpretasi audiometri. Audiometri sendiri itu adalah sebuah pemeriksaan, nama pemeriksaan. Hasilnya namanya audiogram. Audiogram itu sama seperti EKG dan memang dia ada simbol-simbol tertentu yang harus diterjemahkan. Nah, ya, siang ini adalah bagaimana cara menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Kalian akan belajar tentang targetnya untuk topik yang pertama adalah mengetahui apa itu serumen, di manakah letaknya pada telinga, dan bagaimana teknik untuk mengeluarkannya, caranya, ya, dan kemudian hal-hal penting apa yang harus diperhatikan. Termasuk dalam hal ini adalah komplikasi dan catatan-catatan khusus. Semua materi sudah saya berikan, akan tetapi saya merasa harus memberikan dan menunjukkan kepada kalian mana yang highlightnya, mana yang harus saya garis bawahi, mana yang kalian harus paham. Saya rasa makanya ada pertemuan ini ya. Nah, kalian melihat gambar yang tiga di atas. Tiga-tiganya ini sama-sama serumen. Ya. Yang satu dia bukan berbentuk, berwarnanya kuning kecoklatan dan ada coklatnya kehitaman, jadi lebih gelap. Dia terlihat waxy atau lilin, ya. Kemudian dia terlihat lebih mana sih oh ini dia. Dia terlihat lebih basah dibandingkan dua yang kanan. Oke. Sementara yang tengah ini juga sama serumen. Dia terlihat lebih kering. Sebentar ya. Sementara yang tengah ini dia terlihat lebih kering. Lebih kering, terus kemudian ada rambut-rambutnya. Ini rambut ini bukan terletak di dalam, tapi dia dari samping liang telinganya, bulatan atau pinggir-pinggir dari liang telinga. Dan kalau ini memenuhi ya, memenuhi liang telinga sehingga membran timpani tidak terlihat. Kalau yang ini dia hanya memenuhi sebagian, sementara masih terlihat area-area di belakangnya. Ini membran timpani ini ya. Jadi dia memenuhinya sebagian. Dan kalau kalian perhatikan, munculnya kotoran itu selalu pada bagian tepi. Tepi dari liang telinga. Tidak mungkin dan hayal. Kalau kotoran telinga terbentuk mulai dari bagian tengah kanalnya, liangnya, tidak mungkin. Karena di bagian tengah itu tidak ada apa-apanya. Yang memproduksi kotoran telinga itu adalah terdiri dari campuran kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan debris epitel. Sehingga terlihatnya dia waxy. Kalau kalian di luar negeri dia eh, menyebutnya atau kalian kalau searching di YouTube adalah earwax. Ya, karena dia memang lilin. Tapi pada kenyataannya kotoran telinga itu ada yang berbentuk lilin seperti ini, jadi yang tipikal yang basah, ada yang tipikal yang dia kering, ya. Pada masing-masing orang bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena sifat kulit yang memproduksi itu juga sama dengan yang ada di kulit di wajah, kulit di tangan, di bagian tubuh yang lain. Jadi ketika memang dia mudah berkeringat, jadi mungkin kelenjar
susunan kelenjar lemaknya dia banyak, sehingga dia kotoran telinganya juga jauh lebih basah dibandingkan yang tidak. Dan fungsi utamanya, teman-teman, telinga itu liang telinga kan di luarnya auricula, ya, dan dia tidak punya tutup. Dia nggak punya tutup telinga seperti mata. Kalau ada debu, ada angin gitu, kalian mempunyai refleks untuk menutup mata, untuk menghalangi. Sementara telinga itu tidak punya tutup, tidak punya kelopak, tidak punya pintu. Jadi Allah buat serumen itu sebagai satu lubrikan pelembab. Yang kedua adalah pembersih. Pembersih kenapa? Karena dia punya mekanisme tersendiri untuk self cleaning yang bawah dengan cara migrasi epitel dari arah dalam keluar telinga melalui liang telinga. Ya, ini fungsinya yang ini. Lubrikan sama jadi pelembab pelicin dan melindungi kulit liang telinga dengan peranannya sebagai antibakteri. Karena dia punya terdiri dari lemak, terdiri dari kotoran, terdiri dari keringat yang mempunyai pH khusus yang untuk melindungi telinga. Dan bayangkan Allah itu memang buat begini kalau seandainya ada serangga yang masuk lewat telinga yang memang tidak punya tutup, maka dia akan terperangkap dan dia tidak bisa masuk menembus gendang telinga. Gendang telinga itu sebagai bagian dari ujung liang telinga dan dia melindungi. Allah memang buat begitu supaya bagian di dalamnya itu jauh lebih satu rapuh, yang kedua lebih kecil, dan yang ketiga organ yang vital, ya. Jadi memang dibuat sebagai pelindung serumen ini. Sampai sini paham? Paham, dokter. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di mana sih sebenarnya? Jadi, kotoran telinga itu dibentuk, dihasilkan hanya pada sepertiga bagian luar. Teman-teman perhatian kepada saya ya. Ini auricula, kursor saya kelihatan. Terlihat, dokter. Oke. Ini auricula, kemudian ini adalah liang telinganya, dan ini adalah eardrum atau membran timpani. Kotoran telinga hanya terbentuk pada sepertiga luar. Kalian lihat ini strukturnya adalah kelenjar lemak, ada kelenjar keringat, ada epitel, dan dia terbentuk di sini. Sementara pada 2/3 dalam, ini penting banget ya, pada 2/3 dalam hanya dilapisi oleh epitel mukosa dan kemudian perikondrium. Tidak ada sel rambut di sini. Sel rambut hanya ada di sini, sepertiga luar. Dan dia ada folikel rambutnya, ya. Jadi ketika ini sama seperti gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan ini ya. Nah, kotoran telinga ini yang waxy yang di pinggir-pinggir ini. Ya, yang kayak lilin ini. Dia tidak hayal, tidak mungkin dia terbentuk di tengah. Tidak mungkin dia terbentuk di tengah. Kalau lama-lama menumpuk, menumpuk, menumpuk tidak dibersihkan ya dia numpuk sampai ke tengah. Ya, itu maksud saya. Terus kemudian posisinya coba lihat. Strukturnya. Ini sepanjang liang telinga strukturnya tidak sama. Untuk yang sepertiga luar dia ada folikel rambut, ada kelenjar lemak, ada kelenjar keringat. Tapi ketika masuk lebih dalam yang ini, dia akan cenderung tidak ada lagi folikel rambutnya. Tidak ada lagi kelenjar lemaknya. Tidak ada lagi kelenjar keringatnya. Ya, sehingga kotoran telinga serumen hanya ada di sepertiga luar. Ketika kalian seandainya memeriksa pasien dan ada kotoran pada bagian 2/3 dalam, maka itu pasti terdorong.
Tidak mungkin ada produksi kotoran atau serumen ada di 2/3 dalam. Tidak mungkin. Secara struktur anatomi saja dia sudah berbeda. Kalau ada di dalam, maka pasti terdorong pada saat membersihkan dan dia terdorong masuk ke dalam. Dan ini yang berbahaya. Oke? Ya. Coba perhatikan pun ini juga. Nah, sepertiga dalam, sepertiga luar itu ada folikel rambut, ada kelenjar lemak. Sementara yang lebih dalam, dia hanya mukosa, otot sedikit, dan kemudian ada perikondrium. Oke. Dan dia terletak pada telinga luar, bukan pada telinga dalam. Kalau kalian periksa, kalau kalian ingat ini semester berapa ya? Semester 6, dokter. 6 harusnya pinter ya. Kalau telinga itu dibagi menjadi 3. Telinga bagian luar terdiri dari auricula dan canalis acousticus externus sampai dengan membran timpani. Ya, di belakang membran timpani lebih dalam ada osikule, tuba eustasius, dan sel mastoid itu telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari kanalis semicircularis, koklea, dan nervus 8. Ini telinga bagian dalam. Jadi jangan sampai keucap kalau kalian meriksa. Saya akan melakukan pemeriksaan otoskopi untuk memeriksa telinga bagian dalam. Khayal, itu namanya dukun. Nggak mungkin kalian bisa melihat telinga bagian dalam dari otoskopi melihat begini menembus pada membran timpani yang intak. Itu konyol. Oke, sekarang kita masuk pada serumen yang menyebabkan sumbatan. Serumen tadi sudah saya jelaskan, saya ingatkan lagi. Serumen itu hanya terbentuk awalnya pada bagian tepi liang telinga. Tidak mungkin pada bagian tengah. Akan tetapi, kalian masih mungkin menjumpai kotoran telinga itu menyumbat dari semuanya, hampir total. Sama seperti ini. Salah. Nah, ini menyumbat, menyebabkan impaksi serumen atau serumen prop namanya. Ya, kalau ini sumbatannya parsial. Nah, apa yang akan terjadi? Keluhan pasien secara logika rasanya adalah penuh di telinga dan ada penurunan pendengaran. Ingat, mendengar adalah sebuah proses gelombang suara dihantarkan lewat saluran ada udara dan ada tulang, ya. Kalau udara dia harus lewat liang telinga, gelombang itu menggetarkan membran timpani, gendang telinga, dan gelombang itu diteruskan sampai ke saraf 8. Ya, kalau liang telinga ada sumbatan serumen, logis dong kalau pasien akan merasa penuh dan tidak mendengar. Oke, masuk ya. Dan pada pemeriksaan otoskopi akan tampak serumen di KAE. Nah, otoskopi masih bisa menjangkau untuk pemeriksaan serumen yang ada di KAE. Tapi untuk yang lebih jauh melewati membran timpani tidak mungkin dengan menggunakan otoskop. Ini kalian baca sendiri. Ini dampak dari serumen prop bisa sampai ke otitis eksterna. Nah, target selanjutnya adalah bagaimana sih cara membersihkan, cara melakukan ekstraksi serumen. Sampai saat ini ilmu memberitahukan ada 4 cara. Hanya 4, ojo ditambah-tambahi, ojo menghayal dibanding dari yang saya ajarkan. Ya, yang pertama adalah irigasi. Irigasi, ya seperti irigasi, dia adalah disemprot dengan cairan. Nah, cairannya apa? Cairannya adalah cairan air biasa, mau air galon, mau air
apa namanya, NaCl. Akan tapi catatan khususnya adalah air mentah pun juga boleh, air matang pun juga boleh. Catatannya adalah dia harus hangat. Kenapa harus hangat? Karena ketika air itu disemprotkan dengan animasi yang seperti ini, maka kalau dia dingin, dia akan menyebabkan vertigo. Ya, jadi tidak boleh hangat. Ingat, salah satu pengatur suhu juga ada di dalam telinga, dan malah suhu di telinga adalah suhu yang paling mendekati basal tubuh. Ya, jadi suhunya memang hangat di dalam telinga, dan kita harus mendekati suhu itu. Suhunya adalah hangat-hangat kuku. Ya, terus kemudian salah satu hal yang tidak boleh dilakukan pada irigasi telinga adalah ketika, perhatikan kursor saya, ketika membran timpaninya perforasi, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena air yang kalian semprotkan ditambah dorongan dari kotoran ini ketika ada yang perforasi, dia bisa masuk ke telinga tengah. Dan ini nggak boleh. Telinga tengah hanya boleh diisi udara. Tidak boleh ada cairan. Ketika dia ada cairan, maka yang akan terjadi otitis media supuratif kronik. Ya, akan terjadi infeksi. Apalagi nih airnya nggak matang. Oke, sehingga pada proses awal ketika kalian mau melakukan irigasi, yang harus ditanyakan adalah apakah pernah keluar cairan dari telinga yang akan diirigasi, karena itu sebagai proses eliminasi terhadap kemungkinan perforasi membran timpani, kemungkinan pasien menderita OMSK sebelumnya. Ketika pasien sudah bilang, "Ya dok, pernah saya keluar cairan dan itu biasanya kambuh-kambuhan," dan "Iya dok, pernah saya diperiksa gendang telinga saya berlubang atau robek," maka tidak boleh menggunakan irigasi telinga untuk ekstraksi serumen. Ya. Dan yang kedua, untuk ekstraksi serumen yang lunak dan berminyak yang seperti ini, ya, yang seperti ini yang paling baik untuk melakukan irigasi telinga. Karena ketika yang keras seperti ini susah. Dia kan hanya memanfaatkan dorongan. Ketika itu dia prop, impaksi, kuat, kering, ya nggak bisa didorong dengan irigasi. Ya, dan cairan irigasi diarahkan ke supero-posterior dari dinding KAE. Guys, perhatikan. Irigasi telinga itu hanya memanfaatkan dorongan air, sret, terus dia mendorong serumen ke belakang sret, dan memanfaatkan elastisitas, fleksibilitas dari gendang telinga untuk membalikkan kotoran itu keluar. Ya, sehingga jelas dong logis. Kalau satu syaratnya ya membran timpani harus intak. Terus yang kedua adalah mengarahkan cairan itu pada salah satu sisi biar ada ruang dia untuk balik ke arah luar. Maka diarahkan ke supra-posterior pada dinding KAE. Itu cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan suction. Suction di sini yang dimaksud adalah penghisap dengan ukuran alat suction yang kecil. Bayangkan dia menghisap cairan ini, kita masukkan, tempelkan di depannya, dan dia karena alat dia punya daya hisap tertentu dan mengurangi volume kotoran telinga sedikit sampai dia bersih. Ya, itu suction prinsipnya. Tapi suction pun juga akan bisa menimbulkan vertigo. Setiap tindakan ekstraksi serumen dari 4 cara itu mostly
bisa menyebabkan vertigo. Ya, jadi hati-hati. Dan harus dikonseling di awal. Atau kamu menunjukkan perhatian yang khusus terhadap, hmm, Bu, apakah ada muncul pusing berputar gitu. Ini bukan malpraktek. Seandainya vertigo itu muncul bukan sebuah malpraktek. Tapi itu sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan. Nah, ketika itu konsekuensi, maka satu, sebaiknya pasien diberitahu terlebih dahulu. Biar dia tidak kaget, biar dia tidak marah. Dan yang kedua, bila muncul vertigo, maka kamu sudah harus tahu bagaimana cara menanganinya. Ya, karena itu komplikasi yang bisa muncul tapi tidak diharapkan. Yang ketiga, menggunakan instrumen. Nah, instrumennya apa saja? Bisa pakai aplikator cotton, ini berulir, ada ulirnya. Ya, yang ini nanti akan bukan ditumbuh, akan kita kasih dengan kapas. Prinsipnya sih sama-sama mirip-mirip dengan cotton bud. Ini namanya ear loop ya untuk mengambil. Dan yang ini adalah ear hook. Ujungnya dia lebih tajam ya dan ada lengkungannya untuk pengait serumen agak untuk bisa ditarik keluar. Nah, mau satu, dua atau tiga apabila pasien dewasa, mau pasien dewasa ataupun anak-anak kita membutuhkan koordinasi dengan mereka. Jadi pasien memang harus diam sejenak. Kalaupun anak-anak, untuk membuat dia tenang adalah dipangku dengan orang dewasa yang dia kenal. Ya, prinsipnya yang lain lagi, mau irigasi suction ataupun pakai instrumen, tidak boleh memaksa. Dokter, pemeriksa yang melakukan ekstraksi tidak boleh gemas dengan serumen yang tidak bisa keambil-ambil. Kalau misalkan tidak bisa keambil, kamu membutuhkan sudah mulai muncul rasa gemas, maka dan kamu rasanya ingin memaksa, take a break dulu. Diam dulu, kasih waktu dulu agar kamu netral dan kemudian lanjutkan lagi. Dan harus dalam jangkauan penglihatan pemeriksa. Maksudnya begini, liang telinga itu kan kalau kalian lihat dia proyeksinya adalah anterior ke posterior. Ya, anterior dari sini ke posterior sini. Ketika ada serumen yang jauh, sementara membran timpani belum terlihat, maka kalau itu di luar jangkauan penglihatanmu, ya jangan diambil. Di luar jangkauan alatmu, kebetulan kamu nggak punya ear hook, ya jangan diambil. Ya, lakukan coba cara yang lain, irigasi coba. Karena mungkin sisa sedikit, coba irigasi. Dan ini bisa dilakukan kombinasi. Kadang kamu dalam satu pasien, kamu pakai pengait, pakai ear loop, nggak bisa. Oh ya sudah coba. Oh lembek, coba saya irigasi. Oh nggak bisa, coba di suction. Artinya 1, 2, 3 ini bisa dilakukan dalam satu pasien dalam satu waktu. Ya, apapun caranya, yang penting serumen terekstraksi. Nah, yang khusus adalah yang 4. Ketika kamu melihat serumen itu keras seperti ini, kamu sudah coba untuk ngambil, tapi kamu rasa, oh ini keras, maka harus diberikan cairan pelunak dulu, namanya cairan seruminolitik yang dijual bebas, yang mudah didapatkan kalau kalian bekerja di puskesmas, ya karbogliserin atau H2O2 diberikan selama beberapa hari. Beberapa hari itu berapa lama? Bisa 1 sampai 3 hari, bahkan bisa sampai 5 hari. Kalau pasien BPJS tidak mungkin pasien kontrol dalam waktu kurang dari 7 hari, nggak mungkin. Jadi pemberian itu harus diberikan ya sesuai BPJS-nya. Kalau sekarang kan kamu tidak belajar BPJS bolehnya berapa. Nah, next time kalau kamu sudah jadi dokter beneran ya kamu harus memperhatikan aturan BPJS itu bagaimana. Ya, makanya ini saya tulis beberapa hari. Dan cara ekstraksinya bisa menggunakan 1, 2,
atau 3. Atau dan 1, 2, 3 bersamaan. Oke? Sampai sini aman? Bisa mengerti? Bisa, dokter. Oke. Di sini saya berikan salah satu, ini bisa kalian baca sendiri. Dan apa yang saya ucapkan kurang lebih sama dengan yang ini ya. Nah, saya tambahkan di sini, ini adalah bentuk pinset telinga. Bukan yang ini ya. Perhatikan teman-teman, ini aja masih salah saya ya. Jadi ini adalah pinset bayonet. Kalau ini pinsetnya hidung. Kalau ini pinset siku, pinsetnya telinga. Ya, ini salah. Nah, salah satu alat lagi yang bisa selain ear hook, ear loop, dan cotton aplikator, yang lain adalah bisa pakai alligator forceps ya, untuk mengambil. Nah, teman-teman perhatikan. Untuk ini kayaknya loop ya, ear loop. Kalian harus melewati dulu serumennya untuk bisa mengait dan menarik dia keluar lewat liang telinga. Kalau seandainya serumennya seperti ini, ya, maka lewati dulu bawahnya baru kemudian ditarik keluar. Tapi ingat, prinsipnya lagi adalah harus dalam jangkauan penglihatan pemeriksa. Ketika kalian ragu-ragu, alat ini sudah sampai sejauh mana, apakah sudah mengenai membran timpani atau tidak, karena membran timpani nggak terlihat, maka stop, jangan lakukan. Pilih cara yang lain dari semua modalitas itu, atau rujuk saja ke dokter THT. Karena kalian pasti di poli umum, di IGD, atau di puskesmas tidak ada alat endoskopi telinga. Itu alat khusus yang hanya ada digunakan oleh dokter spesialis THT. Ya, pokoknya kalau kalian ragu-ragu silakan rujuk. Jangan dipelihara pasien seperti itu ya, karena ini harus keluar earwax-nya. Untuk gambar yang ini soal irigasi telinga. Saya sudah sampaikan, prinsip irigasi telinga adalah dia memanfaatkan tekanan air, aliran air untuk membawa serumen ke dalam, lalu memanfaatkan daya fleksibilitas dari membran timpani untuk memantulkan balik kotoran keluar. Ya, itu prinsip irigasi. Nah, kalau kalian masih membersihkan pakai cotton bud, coba deh pikirkan. Coba lihat ini. Ukuran diameter dari cotton bud itu kurang lebih sama saja dengan diameter liang telinga. Jadi kalau kalian pun bersihkan sendiri, itu akan selalu ada potensi kotoran itu terdorong masuk lebih dalam sebelum kalian sempat mengambilnya. Dan apalagi bisa muncul perforasi membran timpani. Karena kadang telinga kan gatal pada saat membersihkan kotoran telinga. Telinganya gatal, kalian gemes, bisa muncul lecet, atau bahkan ada perforasi membran timpani. Oke? Sampai sini aman? Guys, Paham, kalian tidur? dokter. Hah? Paham, dokter. Oke. Nah, sekarang ada beberapa link. Ini link Pinterest yang saya pikir sangat bagus untuk kalian membayangkan gimana sih ekstraksi telinga. Nah, ini udah saya buka. Gambar ini kelihatan? Terlihat, dokter. Terlihat ya. Oke, ini saya lihat dia menggunakan pinset. Ah, ini termasuk salah satu gambaran dari cerumen impaksi, impacted cerumen atau cerumen probe. Ya, jadi dia sudah sampai ke tengah dan dia kayaknya ya campuran
campuran basah pada permukaan luarnya, tapi dia em, padat gitu, ya. Tuh. Oh, dia pakai hook. Kalau memakai hook, maka pastikan dimulai dari bagian tepi terlebih dahulu. Ingat ya, mulai pada bagian tepi terlebih dahulu karena untuk melepaskan lengketnya serumen dengan liang telinga. Sehingga kalau harapannya dia sudah lepas, maka lebih mudah untuk ditarik. Tuh. Tuh, dia menggunakan berbagai macam pinset nggak bisa, pindah ke hook. Hook nggak ketarik, pindah pinset. Kalau seperti ini, saya rasa suction juga nggak bisa. Nggak ada daya hisap suction yang kuat gitu. Kalau daya hisap suctionnya kuat, nanti memeran timpaninya ikut keangkat. Tuh, coba dia berusaha ngambil mulai dari yang tepi sebagai pegangan. Tapi hati-hati kalau menggunakan hook ya, karena dia ujungnya tajam. Makanya di awal tadi saya bilang ini membutuhkan koordinasi dengan pasien. Pasien harus tenang, tuh keangkat. Ya, tuh dia padat ternyata. Ya, apakah boleh dok kalau misalkan pakai anu dulu apa cairan seruminolitik? Boleh. Kalau kamu nggak punya alatnya, nggak punya alat hook, nggak punya alat apa daripada kamu membahayakan pasien, mending dilunakkan terlebih dahulu. Kalau ini gambarnya bergerak di kalian, Bergerak, dokter. oke, tuh, bayangkan. Ini kondisi membersihkan telinga seperti saat kalian nano ya. Kalau yang tadi, yang ini itu menggunakan endoskopi. Nah, ini menggunakan endoskopi dan nggak mungkin kalian punya ini. Gambaran kalian, simulasi kalian kenyataannya itu akan seperti ini. Ya, jadi proyeksinya betul-betul dari agak jauh dan tuh. Coba kalian lihat ini serumen juga yang terbentuk dari tuh, lengket kan? Dari debris epitel, kayak kulit mati, sel-sel kulit mati. Ya, komponen serumen ya ada itunya. Tuh. Kalau begini nih harus sabar karena kita kadang nyuil dikit-dikit gitu untuk mengurangi volume sedikit-sedikit sampai kita berhasil menarik semuanya. Wah, satisfying video ya sampai keluar dia. Tuh, ternyata dalamnya dia padat. Nah, guys, kalian lihat di tepi-tepinya ini, nah masih ada. Ya, kalau tepi-tepinya masih ada, maka kalian bisa menggunakan ear loop, bisa pakai katan aplikator, pakai anu bisa, ya. Semua cara harus dipakai. Makanya asesmen awal terhadap serumen itu sangat penting. Asesmen awalnya apa? Satu, dia menyebabkan obstruksi sumbatan parsial ataukah tidak? Parsial ataukah total? Yang kedua, ini kotorannya basah ataukah keras? Ya, basah atau kering atau keras. Nah, itu juga akan menentukan kalian mau pilih apa pertama. Ya, nih. Alat ini yang dia pakai, dia seperti mangkok sendok gitu kecil yang memang tidak ada dalam yang saya sebutkan di depan. Tapi ini tetap saya tunjukkan karena alat apapun selama dia bentuknya kecil dan bisa untuk ngambil, ya silahkan dipakai. Tuh, coba lihat.
Tipikal kotorannya adalah kotoran yang kering. Tuh, dia pakai hook dan dia selalu mulai pada bagian tepi. Nanti pada saat ujian, perhatikan ya. Pada saat ujian saya akan menanyakan prinsip-prinsip ekstraksi serumen. Udah saya bocorkan soalnya ya. Dan kalian pun juga harus memeragakan untuk serumen seperti ini bagaimana caranya. Kamu mau pakai apa? Dari mana mulainya? Kalau tidak bisa pakai A, maka harus pakai apa? Jadi begitu kurang lebih simulasinya ya. Ini saya cepatkan. Kalau kalian mau putar lagi boleh pakai link yang sama. Tuh, dia pakai hook nggak bisa, dia coba pakai pinset. Tuh, dia ambil pada bagian-bagian tepi. Kayaknya ini anak-anak ya. Diambil pada bagian-bagian tepi, terus dia berusaha untuk mempunyai pegangan. Dia coba goyang. Apakah mungkin tidak bergerak itu karena dia belum lepas? Ini tentu bukan seperti yang kalian akan kerjakan nanti ya, karena ini endoskopi dari sudut pandang endoskopi telinga. Kalau kalian ya seperti yang gambar apa Pinterest yang nomor 2 tadi, karena pasti tidak ada endoskopi di kalian. Pelan-pelan dia mulai ketarik, ketarik, ketarik gitu ya, mulai pelan-pelan, mulai pelan-pelan dia keluar. Kalau dia mulai pelan-pelan keluar, dia tarik pakai hook, pakai apa namanya pinset. Tuh, dia mulai tarik-tarik bawahnya. Nah, ini adalah ketika dia bisa mengeluarkan itu bulat-bulat. Kalian tidak perlu frustasi kalau hanya bisa mengeluarkan dari seluruh volume serumen itu sedikit-sedikit di di apa dititil itu apa ya? Dicicil sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting volumenya berkurang. Kalau tidak bisa mengeluarkan secara utuh, maka at least kurangi volumenya sampai nanti dia akan bersih. Nah, ini satisfying keluarnya serumen. Tuh, sebesar itu. Ya, oke. Video yang lain. Bisa terlihat gambar yang ini? Bisa, dokter. Oke. Tuh. Dia selalu mulai pada bagian tepi. Selalu. Dengan tujuan melepaskan lengketnya serumen dengan liang dinding
liang telinganya. Tuh, dia pun juga mengeluarkan itu sedikit-sedikit. Ini tipikal serumen yang keras ya, yang kering. Dan dia coba perhatikan, dia terletak pada liang telinga yang tidak ada rambutnya. Berarti ini dia sudah terdorong masuk lebih dalam. Nah, teman-teman lihat, dia kadang-kadang menggunakan ini suction ya. Ini alat namanya suction. Di alat namanya suction. Pertama mungkin dia basahi dulu sama karbogliserin ya, karena ini kelihatannya berminyak. Kalian nikmati dulu videonya, saya ambil air minum dulu ya. Iya, dokter. Tuh dia keangkat semua tuh. Dan ternyata dia keras ya, sama seperti yang depannya. Nah, prinsipnya kalau suction tuh gitu, guys. Jadi dia ngawang nempel di depannya suction, di depannya kotoran telinga, di depannya serumen, terus mencoba untuk melakukan ekstraksi. Coba lihat gerakannya. Tuh, tuh, tuh. Nah, coba kalian perhatikan, perhatian semua. Kalian perhatikan eh, kotoran telinga yang keras dan menyumbat itu akan menyebabkan tekanan pada mukosa liang telinga. Mukosa liang telinga akan memberikan gambaran hiperemi hipervaskuler seperti ini. Kalau dia ke dalam, dia juga menekan membran timpani, sehingga akan muncul otitis eksterna, seperti yang ada di tabel yang tadi ya. Ini dia akibat dari penekanan dari earwax yang keras. Ini membran timpani, cantiknya membran timpani. Nah, kalau ini mah anunya, penjahatnya itu. Nah, kalian bisa lihat juga dari video ini, saya sudah kasih catatan dimulai dari menit 5.38. Ini untuk irigasi telinga ya. Dia menggunakan spet 50 cc lubang pinggir. Ya, guys, spet 50 cc itu ada lubang pinggir, ada lubang tengah. Lubang tengah itu biasanya untuk memasukkan makanan atau pada saat tes untuk NGT. Sedangkan untuk serumen irigasi, kita memakai yang lubang pinggir karena lubangnya lebih kecil yang bisa dimasuki dengan abokat. Abokat jangan kamu bayangkan jarumnya juga ikut masuk ke telinga Anda.
Jarumnya yang metalnya, yang tajamnya itu kita keluarkan, yang tersisa adalah pipa plastiknya. Perhatikan, untuk irigasi telinga sebaiknya menggunakan abokat ukuran besar. Berapa, Dok? 16, 14 gitu. Maksimal 18 paling kecil, ya. Kalau mau besar kayaknya berapa ya? Kayak 10 kayaknya nggak ada deh. 12 juga nggak ada. Jadi ukurannya adalah 14, 16. Ya, karena untuk juga kalau terlalu kecil terlalu lama tekanannya juga nggak cukup banyak untuk mengalirkan air, ya. Dan ini isinya cucing. Cucing ini air mau mentah mau matang, tapi yang terpenting adalah suhu. Suhunya harus hangat, tidak boleh dingin karena bisa memicu vertigo. Nah, alasi bahu pasien dengan handuk, kalau enggak nanti dia basah. Coba perhatikan teman-teman, dia mengarahkannya kayaknya ya, kalau dari video ini ke arah inferior ya, ke arah inferior. Tapi yang saya ajarkan tadi kan posterior superior. Intinya adalah jangan kalian semprotkan pada bagian tengah karena tidak ada lagi tempat untuk air itu untuk balik, aliran balik memantul dari gendang telinga. Jadi pilih salah satu sisi. Mau di inferior kah, mau di posterior superior kah. Nah, kalau bisa, seandainya nih ya, dengan tipikal serumen yang seperti ini, maka perhatikan ya guys, perhatikan. Kalau kalian mengarahkan, oh ada celah nih di sini, maka masukkan atau alirkan air itu ke arah celah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti dari membran timpani dia bisa bisa memantulkan kotoran yang ini. Paham maksud saya? Paham ya harusnya ya? Jadi cairan masukkan dulu ke dalam celah, baru kemudian harapannya nanti mantul tuh air, kemudian mendorong, memaksa keluar dari serumen ini, ya. Itu masuk dalam logika saya aja. Dan pengalaman saya melakukan ekstraksi serumen dengan irigasi. Saya selalu melihat celahnya di mana, maka saya arahkan untuk ujung spet itu ke arah situ supaya dengan harapan air itu bisa masuk seret kemudian memantul dan membawa keluar itu kotoran ya. Tuh, kotoran akan keluar bersama dengan air yang disemprotkan. Ini kotorannya. Guys, perhatikan lagi. Untuk semua tindakan ekstraksi serumen, di akhir tindakan tersebut harus evaluasi ulang terhadap liang telinga menggunakan otoskop. Tujuannya adalah ya reassessment. Satu, apakah masih ada kotoran? Terus yang kedua, apakah ada komplikasi pasca serumen itu impacted? Ya, maksud saya otitis eksterna tadi. Terus kemudian yang paling penting adalah melihat membran timpani. Karena pada saat pemeriksaan otoskop harusnya idealnya membran timpani terlihat. Di awal ketika ada serumen, ya wajar kalau membran timpani tidak terlihat. Tapi setelah kalian tindakan harusnya dia terlihat dan harus dievaluasi. Oke? Nah, ini adalah prinsip dasar dari ekstraksi serumen. Eh, eh. Saya bacakan ya. Satu, posisi pasien. Posisi pasien harus duduk, kita berhadapan seperti posisi pasien pemeriksaan biasa. Tapi kalau kalian melakukan tindakan,
maka sebaiknya kalian berada tepat di depannya telinga yang akan dilakukan ekstraksi, ya. Terus kemudian sebaiknya juga tidak dalam posisi tidur. Tidak ada itu ekstraksi serumen kita dalam posisi tidur. Kecuali kalian melakukan pemeriksaan pada pasien ICU, misalkan yang tidak penurunan kesadaran. Kalian mau memeriksa telinganya tapi ternyata ada serumen dan harus ekstraksi terlebih dahulu ya. Apa mau dikata ya jangan suruh pasien duduk, ya kan nggak bisa. Jadi pasien utamanya adalah duduk ya. Dan tanyakan beberapa hal. Apakah pernah keluar cairan? Keluar cairannya sering atau tidak? Berulang atau tidak? Apakah pernah diberitahu kalau gendang telinganya robek? Apakah pernah atau sering mengalami vertigo atau pusing berputar atau tidak? Karena hal-hal ini menjaga kalian untuk setidaknya memberitahukan kepada pasien juga bahwa akan muncul komplikasi vertigo atau asesmen awal terhadap apakah membran timpani itu perforasi atau tidak akan menentukan apakah kalian akan menggunakan irigasi atau tidak. Ya. Terus juga jelaskan step-step atau hal-hal yang akan dilakukan. Permisi Bapak Ibu, saya akan melakukan tindakan mengekstraksi serumen. Saya punya beberapa alat, saya punya suction dan saya punya ini. Maka saya akan memasukkan alat-alat ini ke dalam telinga. Mungkin rasanya tidak nyaman ya. Jadi harap ditahan dan jangan memberontak. Ingat ya, kalau kalian melakukan ekstraksi dengan alat atau suction, ketika pasien bereaksi kaget gitu, maka itu bisa melukai liang telinga atau bahkan bisa menyebabkan perforasi dari membran timpani. Ya, itu hal-hal konsekuensi yang memang harus diketahui, disadari, dan kalau bisa dicegah supaya tidak muncul. Prosedur dilakukan secara pelan-pelan dan hati-hati, mencegah laserasi dari KAE, dari alat, apalagi kalau kalian pakai hook, ya, ujungnya itu tajam, dan mencegah perforasi MT yang karena tindakan mus atau namanya iatrogenik. Nah, kalau seandainya guys, kalian kadang-kadang akan menjumpai mau melakukan irigasi itu ya, pada pasien-pasien yang nggak ngerti itu, apakah saya nggak tahu dok, apakah gendang telinga saya robek, saya nggak pernah tuh keluar cairan, ternyata perforasi. Maka step berikutnya untuk screening adalah ketika kalian irigasi ya. Kalau pasien bilang, dok ada yang ngalir di tenggorok, ya berarti membran timpaninya perforasi. Maka stop, jangan dilakukan irigasi lagi. Kenapa begitu? Ingat ya guys, yang tadi di sini. Nih, ketika membran timpani itu perforasi dan kalian melakukan irigasi semprotan, ya, semprot telinga, membran timpani perforasi, dia akan mengalir ke tuba eustachius. Ya, kalian semprot air tuh, terus kemudian membran timpani perforasi. Air itu akan ngalir ke tuba eustachius. Muara dari tuba eustachius ini ada di belakang hidung yang nyambung sama orofaring, sama hipofaring, dan tenggorok. Ya, logikanya ada di sini. Ketika kalian semprot, kalau dia ada ngalir ke tenggorok, ya berarti ada koneksi membran timpaninya perforasi, maka harus di stop. Oke? Kemudian pasca ekstraksi harus dievaluasi ulang dari kanalisnya, liang telinganya, dan juga membran timpaninya harus terlihat. Ya. Dan komplikasi pasca tindakan. Biasanya iatrogenik ya, karena
Atau juga karena pasien anak-anak tidak kooperatif, ya bisa muncul laserasi atau perforasi dari membran timpani. Ini untuk irigasinya harus selalu pakai lampu kepala. Sakti kalau kalian nggak pakai lampu kepala. Organ-organ yang ada di THT itu organ yang kecil, sempit, dan gelap. Jadi butuh lampu kepala. Ya. Terus kemudian pakai irigasi. Kalau irigasi tadi ada di video, membutuhkan SPED 50 cc lubang pinggir. Air mentah atau matang tapi dengan suhu yang khusus dan alpukat nomor 14 atau 16 maksimal 18. Ya bolehlah, kadang-kadang kalian cuma punya 20 G ya, tapi rasakan sendiri nggak enak itu pakai 20 G. Alirannya nggak tekanannya juga nggak kencang. Pakai instrumen, pakai suction atau memerlukan cairan pelunak serum minolitik. Topik 1 sudah selesai. Ada yang mau tanyakan? Permisi dokter, izin bertanya. Boleh. Untuk setelah tindakan ekstraksi serumen, apa dibutuhkan obat tetes telinga seperti itu nggak dokter? Pertanyaan bagus. Kalau kalian menjumpai habis ekstraksi bersih nih, terus kemudian muncul di liang telinganya karena efek tekanannya menimbulkan hiperemi, hipervaskuler, maka ya harus diberikan terapi lanjutan. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Oke? Oke, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Udah sampai berapa ya? 13.50 ya? Tapi kan kita ada mulainya mundur ya. Kayaknya bagus deh dengan Zoom karena kalian bisa bisa simpan, bisa putar ulang gitu. Nanti siapa yang bertanggung jawab biasanya yang WA saya minta link downloadnya atau saya minta rekamannya ya. Oke dokter. Oke. Teman-teman, bisa saya lanjut ke nomor 2? Bisa, dokter. Oke. Bisa, dokter. Oke, saya memang betul-betul menginginkan perhatian kalian karena rugi kalau kalian tidak mendengarkan, menyimak ini dengan baik ya, materi apapun sebetulnya. Topik yang kedua adalah tentang menginterpretasi, menerjemahkan dari hasil pemeriksaan audiometri. Ingat, audiometri itu adalah nama pemeriksaannya. Untuk hasilnya namanya adalah audiogram. Hasilnya itu seperti apa? Seperti ini loh. Jadi dia terdiri dari banyak simbol dan ada angka-angka. Dan ini mempunyai arti yang khusus dan menceritakan tentang kemampuan pendengaran pasien. Kalian bisa baca sendiri ini. Audiometri sebagai salah satu modal pemeriksaan pendengaran. Telinga itu fungsinya untuk mendengar, sama seperti mata. Mata fungsinya untuk melihat. Kalau mata fungsinya terganggu, maka pandangannya kabur. Kalau telinga fungsinya terganggu, maka keluhan pasien adalah tuli atau gangguan dengar atau telinga terasa penuh, mendengar tidak jernih. Ya, itu adalah gangguan-gangguannya. Salah satu ketika pasien mengeluh seperti itu, maka kalian bisa menyarankan pemeriksaan audiometri untuk menentukan batas pendengarannya, ya, batas pendengaran, dan melakukan diagnosis apakah pasien ini normal hearing, pendengarannya normal atau tidak, atau ya tidak normal, normal atau tidak normal. Nah, tidak normal ini tidak mungkin hasilnya
yang menjadi pendengarannya supersonik misalkan, atau dia bisa mendengar isi batin seseorang, nggak mungkin. Pasti batasnya adalah dia tidak bisa mendengar, ya, yang rendah. Jadi dia mungkin keluhannya pasti kalau nggak normal ya dia tuli, gitu, ya. Hasil dari audiometri pemeriksaannya seperti itu. Nah, Kak, kita masuk ke nomor 2 dulu. Di sini ada air conduction dan bone conduction. Hal ini penting karena akan terbawa sampai ke hasil audiogramnya. Guys, kalian pasti sudah samar-samar ingat bahwa meskipun tidak kalian ingat, Staff Nabila has joined the meeting. eh, mendengar gelombang suara itu akan didengar atau dihantarkan lewat air, udara, dan juga lewat bone atau lewat tulang. Nah, dua cara ini akan mempengaruhi terhadap simbol dan warna. Ya, ini harus dihafalkan, guys. Nggak bisa kalau nggak kalian hafalkan. Kalau air conduction atau AC itu simbolnya 0 dan X. Kalau bone conduction simbolnya kurang dari dan lebih dari. Ya, soal simbol itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi warna. Warna itu kalau kanan dia merah, kalau biru itu kiri. Oke, perhatikan. Untuk telinga kanan, ketika ada suara yang masuk ke telinga kanan, maka gelombang suara itu akan dihantarkan lewat air, juga lewat bone. Berarti dia akan ada warna merah dengan simbol 0 dan simbol kurang dari. Paham sampai sini? Yang saya bicarakan ini. Paham, dokter. Paham ya? Saya ulangi lagi. Nanti kalian dengarkan juga video recordingnya ini ya. Manusia mendengar untuk kita bicara salah satu telinga ya. Untuk mendengar telinga kanan, maka gelombang suara itu akan masuk dan dihantarkan lewat air untuk sampai ke saraf loh ya. Dihantarkan lewat air dan dihantarkan lewat bone. Nah, dua jalur ini memiliki simbol yang berbeda. Oke, kalian hafalkan simbolnya. Dan untuk telinga kanan dan telinga kiri pun juga berbeda warnanya. Kanan merah, kiri biru. Ya, oke, ini harus dihafalkan. Dan satu lagi yang dihafalkan. Saya tadi bilang di awal, audiometri tujuannya untuk mengetahui batas pendengaran. Batas pendengaran akan membatasi kita, pendengarannya ini normal. Oh, tuli dia ringan. Oh, tuli dia sedang. Tuli sedang berat, tuli berat, atau tuli sangat berat. Berdasarkan average atau rata-rata dari batas dengarnya, ambang dengarnya. Oke, dan ini harus hafal karena nanti kalau ujian dengarkan saya. Kalau ujiannya bagaimana dok untuk yang topik yang kedua? Ini pasti ujiannya itu berbeda hari pertama dan hari kedua. Hari pertama saya hanya menguji ekstraksi serumen, yang kedua adalah saya menguji soal audiometri. Saya akan menyajikan gambar pada kalian, gambar audiogram seperti ini, lalu kalian harus menentukan diagnosisnya. Diagnosisnya apakah kanan kiri telinganya, yang kedua adalah normal hearing atau tuli. Yang ketiga adalah ambang dengarnya berapa. Ini ambang dengarnya untuk menentukan tulinya atau dia normal. Ya, oke. Telan dulu kalau kalian masih belum belum paham.
Makin lama nanti akan makin paham. Nah, yang ketiga, saya sudah jelaskan. Hasil audiometri akan menentukan hanya dua, normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, berarti dia jenis yang tuli pasti. Tuli yang konduksi, atau sensori neural, atau dia campuran. Ya, ini harus masuk dalam diagnosis. Yang keempat, audiometri bukan hanya pada prakteknya sebetulnya ya. Untuk spesialis THT bukan hanya untuk gangguan pendengaran saja, tapi juga untuk gangguan keseimbangan. Karena Kelompok 5_Saskaya and ability. Karena pasti ada maknanya tersendiri juga. Organnya telinga sama, fungsinya dua. Untuk keseimbangan dan juga untuk pendengaran. Saya harap saya menyampaikan nomor 4 ini sebagai nice to know. Tapi sebagai kompetensi kalian, setidaknya kalian paham ketika ada gangguan pendengaran, maka ya cek audiometri. Sama seperti mata. Ketika mata kalian buram, kalian dicek refraksi. Minus berapa, plus berapa, silinder berapa, itu sama prinsipnya. Ya. Nah, makin overview ya, semakin ke belakang akan semakin complicated ya guys. Jadi saya betul-betul mengharapkan perhatian kalian ini. Makin ke belakang akan makin susah. Yang akan saya perkenalkan sekarang adalah normal hearing untuk telinga kanan karena ini warnanya merah. Oke. Syarat dari normal hearing adalah berada di atas 25. Kelompok 5_NAJ. Siapa yang left nih? Bisa masuk lagi nggak dia? Guys, Iya, dokter. yang left siapa? Apakah dia terkendala apa? Karena rule saya semuanya harus hadir sih. Kalau nggak ada yang hadir ya mending nggak usah. Permisi dokter, Mm-mm. itu dokter, saya izin boleh ganti device apa tidak dokter? Boleh, silakan lakukan terlebih dahulu. Ini Sebentar ya, jeda dulu 5 menit, kita kasih waktu temanmu untuk masuk lagi, dan kalian mau minum boleh, mau balas chat pacar boleh, mau buka Instagram dulu boleh, 2 menit. Tapi setelah itu pastikan kembali dengan penuh perhatian ke saya, oke? Assalamualaikum dokter, saya yang tadi ganti device sudah kembali. Sudah? Guys?
Sampun, dokter. Oke. Bisa saya mulai? Kalau ngecharge baterainya Iron Man tuh kayak atau tuh kamu gitu. Saya pingin kalian full charge untuk mencerna ini. Oke? Ya. Sebelah kiri ini ada angka. Sebelah bawah ini ada angka. Angka di bawah sama dengan angka di atas. Angka di kanan ini sama dengan angka di kiri. Ya. Berarti yang kalian perhatikan hanya cukup 2. Yang kiri menunjukkan level desibel. Desibel itu adalah batas dengar nanti ya, ambang dengar. Kemudian yang bawah ini adalah frekuensi dari alat yang akan kalian diuji nanti frekuensi 250, kalian mendengar batasnya seberapa. 500 mendengar batasnya berapa gitu ya. Ini dari alat, ini memang yang akan kalian dengar. Oke. Sebenarnya di sini sudah tertulis R. R dengan logo bulat dan bone dengan logo kurang dari. Ya. Dan ini berwarna merah berarti untuk telinga kanan. Oke. Normalnya hearing itu di atas 25 desibel, garis yang putus-putus ini. Ya. Di atas 25 desibel, semua frekuensi, maka merem, kamu nggak usah ngitung ambang dengarnya. Oh, ini normal. Oke. Nah, satu, assessment-nya terlebih dahulu itu. Apakah ini di atas 25 desibel atau di bawah 25 desibel untuk menentukan normal hearing. Normal hearing-nya dia di atas 25 desibel. Ya. Yang kedua, menentukan ambang dengar. Bagaimana cara menentukannya? Ada 4 angka yang harus diamati dan dibagi 4. Ini angka dari mana, Dok? 15, 20, 15, dan 20. 15 itu dari angka 5, dimulai dari frekuensi 500. Jadi 500 ambang dengarnya berapa? 1000 ambang dengarnya berapa? 2000 ambang dengarnya berapa? Dan 4000 ambang dengarnya berapa? Oke. 15 ini didapat dari frekuensi 500, ambang dengarnya 15. Kalau 10, kalian mungkin baru lihat ya. Kalau 10 potongan bulatannya itu akan seperti ini, guys. Kalau 20, maka dia akan bulatannya seperti ini. Dan ketika dia tidak di sini dan dia tidak di sini, maka itu tengah-tengahnya antara 10 dan 20. Ya, 5. Ya, 15. 500 dia 15. 1000 dia memotong di sini 20. Ya. 2000 dia memotong 15 lagi. Dan 4000 dia memotong di 20. Untuk ambang dengar yang dihitung hanya yang AC, yang bulat. Ya. Sedangkan untuk BC atau yang kurang dari tidak perlu dihitung. Dan dia juga tidak memberikan makna untuk ambang dengar. Oke. Telan dulu ya. Karena sudah dapat nih, 500 dia 15. 1000 bla 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 sampai 4000 dia 20. Maka ini ditambahkan. 15 tambah 20 tambah 15 tambah 20 berapa? 70 nilainya dan dibagi 4 dia memberikan angka 17,5 desibel. Nanti pada saat kalian ujian, kalian boleh bawa kalkulator. Kalkulator Cina itu ya, kalau mau bawa sempoa juga boleh. Kalkulator, bukan dari HP. Ya.
Saya sudah nutup mata, kamu bawa kerepean, mau apa terserah. Tapi yang jelas masing-masing orang mengerjakan sendiri, ya, dan boleh pakai bawa kalkulator. Dan memang wajib harus kalkulator, oke? Nah, dari mana itu? Makanya saya bilang hal ini penting untuk kalian hafalkan. Tadi dia berapa? 17,5 desibel. 17,5 desibel masih dalam range normal, 0 sampai 25. Maka ini normal. Sudah dia di atas 25 desibel dan ambang dengarnya juga 17,5 desibel. Maka interpretasinya adalah telinga kanan karena ini warnanya merah, normal hearing karena di atas 25 desibel dan range ambang dengarnya 0 sampai 25, yang mana ini 17,5. Dituliskan nilai ambang dengarnya adalah 17,5 desibel. Oke, yang saya mau nanti jawabannya adalah ini, saya kasih soalnya ini, jawabannya yang ini. Yang ini terserah pikiran Dewe, ada di kepalamu yang ini. Oke, aman, normal hearing? Enggak, dokter. Aman ya, telan dulu. Nanti kalian bisa lihat recordnya. Ini masih ke record kan? Ya kan guys? Masih, dokter. Oke. Nah, sekarang tidak ada sih sebenarnya audiogram itu hanya meriksa kanan, terus hanya meriksa kiri, nggak mungkin. Pendengaran itu didapat dari dua organ, kanan dan kiri. Sehingga saya bilang apa, makin ke sini akan semakin kompleks. Dalam satu audiogram akan ada dua gambar, ya. Yang satu X, 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 yang satu bulat, 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 bulat. Kalau kalian lihat ini sudah tidak muncul warnanya. Akan tetapi ya kalau misalkan pasti ada keterangan. Sebentar. Bentar. Oh. Kalau kalian buka simbol, kalian boleh nih, kan kalian sudah punya slide PPT ini ya. Kalau bulat ini untuk AC, bulat dan X ini untuk AC ya. Jalur pendengaran yang diterima lewat air conduction. Dan 0 ini untuk telinga kanan dan X ini untuk telinga kiri. Ya. Jadi ini AC untuk kanan dan Bad kiri. Bunny underscore 20221. Sopo iku sing les? Bisa masuk lagi nggak dia? Guys. Atau mau dicukupkan? Ini yang di Zoom nggak ada yang jawab, arwah semua ya ini ya? Sampun lengkap, dokter. Sudah. Bisa saya lanjutkan? Tadi saya sempat bilang sebentar. Apa? Aman? Bisa saya lanjutkan? Kalau kalian merasa terlalu penuh, boleh loh. Ini kan masih pertemuan pertama. Di awal saya bilang, mau dilanjutkan pertemuan kedua juga boleh. Saya mah santai, nggak mudah baperan. Gimana? Bisa dilanjutkan, dokter. Kita lanjutkan ya. Kalau dilanjutkan, maka saya meminta perhatian kalian. Oke? Jadi ini adalah gambar audiogram untuk menggambarkan air conduction pada telinga kanan bulat dan telinga kiri X. Ya. Sekilas dia berada di atas 25 desibel. Kayaknya normal nih. Ingat ya, untuk menentukan apa namanya? Telinga ini mana dan mana,
telinga ini tuli atau tidak, normal atau tidak, memang mostly part yang dari 100%, 75% ditentukan oleh AC. Ya, AC itu penting. 25%-nya adalah BC, bone conduction-nya. Jadi bukan berarti bone conduction tidak dilihat juga atau tidak diperiksa juga, nggak boleh. AC dan BC harus diperiksa, ya. AC semuanya di atas 25 desibel. Oke, contreng. Kemudian kalian kalau kanan dan kiri ini jadi satu, maka harus melihat ambang dengar kanan sendiri, kiri sendiri. Yang 5 ini adalah punyanya dari 500. Selalu ya, untuk ambang dengar, cek ambang dengar itu 500, 1000, 2000, dan 4000. 5, oh ini salah. 5, ini 5 ya guys ya. 0 ini. Ini 5, ini 5, ini 0, dan ini 5. Ya benar kan? 5, 5, 0, 10. Bentar. Seseorang ada yang merubah di G Drive ya guys, karena itu untuk teman-teman yang lain. 5, 5, 0, 10. Berapa itu jadinya? 20. 20 bagi 4, 5. Wah, ajaib. Sama. Untuk yang telinga kiri, maka 5, 10, 5, 5. Benar ya? Segini lah. Nah, ketika dibagi 4, maka hasilnya kanan 5 desibel dan kiri 6,20 desibel. Ingat, yang ini tadi, tuh. Dia kan masih di range normal ya. 0 sampai 25 desibel, maka dia normal. Bagaimana interpretasinya? Telinga kanan dan kiri normal hearing dengan nilai ambang dengar telinga kanan. Sekian, telinga kiri, sekian desibel. Jangan khawatir, nanti pada saat ujian akan saya campur. Ada soal-soal yang mudah, ada gambar audiogram yang mudah, ada gambar yang complicated. Tapi yang jelas tidak akan saya berikan hasil audiogram yang selevel dengan SPTHT, nggak mungkin. Artinya ketika dia tidak ada area abu-abu pada soal ujian. Tapi kalau itu complicated, kalau itu banyak campur AC dan BC, mungkin. Ada kanan dan kiri, mungkin banget. Ya. Ramash honey underscore 2022103. Itu yang keluar apakah masuk lagi tuh? Sampun dokter. Tadi sinyalnya sempat hilang. Oke. Permisi dokter, untuk mic-nya belum nyala dokter. Oke. Oh iya, lupa saya. Guys, untuk slide ini yang ada tanda tanyanya ini saya membutuhkan interaksi dengan kalian, maka jangan khawatir. Ini untuk pertemuan yang kedua. Nanti kalian bisa identifikasi, coba jawab terlebih dahulu. Nanti pertemuan kedua nanti pasti akan saya tanyakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Tadi udah belajar normal hearing nih. Memang sengaja nggak saya slideshow ya, biar bisa saya lihat slide-nya. Nah, sekarang kalian akan belajar pada hal-hal yang patologis yang bisa kalian temui pada audiogram. Ada 3 tuli nanti ya. Tuli konduksi, tuli sensori neural, dan tuli campuran. Oke? Yang semua polanya ini berbeda.
yang pada saat ujian kalian akan hanya nemukan gambar ini, lalu kalian jelaskan interpretasinya apa. Saya jelaskan satu-satu. Perhatian ya. Mau dari yang mana dulu ya? Yang sederhana. Tar. Dari yang konduksi dulu deh. Ya. Conductive hearing loss atau CHL. CHL memiliki ciri AC air conduction di bawah 25. Guys, kalian saya paham ada garis yang pas memotong di 25. Tapi nggak usah bingung. Mostly pada semua AC harusnya ya tren yang dilihat. Tren dari semua AC untuk telinga kiri ini adalah di bawah 25. Dan ini tanda BC ya guys. Ini jangan bingung kalau tadi lebih dari ini sebenarnya tanda dari masking. Tapi sama aja dengan BC. Ini BC-nya tapi normal di atas 25. AC di bawah 25 dan BC di atas 25. Ini dinamakan conductive hearing loss. Telinga kiri. Oke. Pelan dulu. Saya yakin pasti kalian kalau makanan itu bulat-bulat belum bisa kalian kunyah. Nanti didengarkan lagi ya. Nah, sekarang yang ini adalah SNHL. SNHL adalah AC dan BC. Nah, untuk ini telinga kanan ya. AC dan BC sama-sama di bawah 25. Dan tidak ada gap. Gap itu selisih. Space antara AC dan BC. AC-nya 0,25 ya di sini. AC-nya ini sama BC-nya ya ini. Gap itu, guys, itu namanya space. Gap tidak boleh lebih dari 10. Kalau ini kan ada gap nih. Satu di sini AC-nya, satunya 60 AC-nya, BC-nya 50. Kalau cuma 10, maka ini dinamakan tidak ada gap. Gap ini penting guys, untuk menentukan dia SNHL ataukah MHL. Bila ada gap yang lebih dari 10, ya, ini kan berapa ini? Ini 55 AC-nya dan BC-nya 40, berarti kan 15, maka ini sudah ada gap. Itu MHL, mixed hearing loss, tuli campuran. Sedangkan kalau ini kan tidak ada gap-nya, maka SNHL. Saya ulangi lagi ya, dengarkan. SNHL mempunyai ciri-ciri hasil audiogram AC dan BC lebih dari 25. Ya. Dan tidak ada gap antara AC dan BC-nya. Gap itu dinamakan gap dan memberikan makna apabila lebih dari 10. Lebih dari 10 itu berarti seperti ini. Sedangkan yang begini, ini 10. Kalau 10 pas, maka tidak dinamakan gap. Masuk dalam artian tidak ada gap. Dan itu punyanya SNHL. Oke. Beda loh ya sama ini. Yang ini CHL konduktif, AC-nya lebih dari 25, tapi BC-nya normal. SNHL, AC/BC lebih dari 25, dan tidak ada gap. Itu syaratnya. Nah, terakhir, tuli campuran mixed hearing loss, AC dan BC sama-sama lebih dari 25. 25 kan garisnya ini ya. Dan apa namanya? AC BC-nya ada gap yang jauh lebih dari 10.
Ini dinamakan MHL. SNHL telinga kanan, CHL telinga kiri, MHL telinga kanan. Ini saya belum bicara soal ambang dengar. Ya guys, jadi audiometri itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya ujiannya khusus harinya kalian dikumpulkan dalam satu kelas. Saya putar slideshow yang isinya ada hasil audiogram. Terus kalian fokus pada gambar karena tiap soal ada waktunya. Ya, kalau sempat bisa nyontek, kalau enggak ya udah. Oke? Ini CHL, ini SNHL. Banyak keterangannya di sini, WRS apa segala macam, nggak usah dibaca, dengerin yang saya bilangkan tadi ya. Dengerin yang saya ucapkan tadi. Nah, ini adalah MHL. Ya. AC BC lebih dari 25 desibel dan ada gap antara AC dan BC-nya yang lebih dari 10. Guys, tentu di sini akan ada banyak potongan pada frekuensi ini, potongannya di sini. Yang kamu harus lihat adalah trennya. Trennya ternyata dia, banyaknya adalah lebih dari 10 desibel gapnya, maka ini masuk MHL. Meskipun yang ini potongannya dia 10 desibel, selisih antara AC dan BC. Paham ya? Maksud aku jangan bingung di situnya. Karena kadang-kadang memang telinga pada frekuensi tertentu itu memberikan gambaran yang membingungkan. Itulah maksud saya tadi, ketika ujian saya tidak akan memberikan soal yang abu-abu. Saya hanya akan memberikan soal ya seharusnya kalian bisa menentukan ini MHL, SNHL, atau CHL. Ya. Dan levelnya tentu bukan yang expert. Udah percaya sama saya. Tapi kalau kalian nggak bisa ya itu tergantung kalian. Ini nanti akan saya tanyakan, telinga kanan atau kiri, AC atau BC, ada airborne gap atau enggak, hitung ambang dengarnya berapa nanti ya kalau pertemuan kedua. Nah, nice to know, slide terakhir. Nah, perhatikan. Sometimes audiometri itu membutuhkan namanya masking. Karena perbedaan telinga kanan hasilnya, ini hasil telinga kanan dan hasil telinga kiri itu terlihat aneh. Saya hanya bilang terlihat aneh sama kalian. Padahal harusnya ada hitungannya. Ketika itu terlihat aneh, maka dia harus dilakukan masking untuk mengetahui true pendengarannya. Maka otomatis simbol akan berubah. Yang saya ajarkan kepada kalian tadi kan X, 0, lebih dari, dan kurang dari. Ya, akan tetapi saya harus ajarkan kepada kalian karena nanti di soal pun juga akan ada simbol kotak dan segitiga. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Bahwa kotak sama dengan AC. Kiri sama dengan X. Segitiga sama dengan AC kanan. Tanda ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini pokoknya. Oke? Karena nanti ada pada soalnya adalah soal-soal dengan hasil audiogram yang masking. Terutama pada kasus-kasus dengan ambang dengar yang terlalu bawah desibelnya. Berarti dia sangat tuli. Nah, itu biasanya ada masking. Oke. Secara garis besar, saya ulangi, perhatikan. Ini panduan kalian untuk belajar. Untuk audiometri yang harus kalian hafalkan adalah 1 sampai 3. Kemudian menilai, membaca, dan mengidentifikasi apakah dia di atas 25 desibel atau di bawah 25 desibel. Dan menghitung ambang dengar.
Dengan seperti itu kalian bisa menentukan tulinya, konduksi, SNHL atau MHL. Oke, ingat, semakin ke belakang soal slide PPT ini akan semakin complicated. Complicated maksudnya adalah ada dalam satu audiogram akan bercampur ACBC kanan dan kiri. Sehingga kalian harus fokus menentukan dan tahu simbol mana kanan, mana kiri. Dua slide ini akan saya tanyakan ketika kita pertemuan kedua. Ya. Dan slide ini sangat menggambarkan perbedaan antara CHL, SNHL, dan MHL seperti yang saya terangkan tadi. Ya, ini dan ini hanya tambahan. Ya, kalian cerna saja dari apa yang saya berikan di slide ini. Dan slide ini nanti akan saya tanyakan. Dan yang terakhir adalah masking. Meskipun saya tidak menuntut kalian untuk Kelompok tahu 9_AFIF. Oke, boleh ke kamar mandi karena tinggal kesimpulan ringkasan ya. Jadi untuk terakhir audiometri itu punya masking. Masking ini akan berpengaruh pada simbol. Kenapa saya menuntut kalian untuk simbol ini tetap dipelajari karena nanti ada di beberapa soal ujian masking itu akan saya keluarkan dan akan kalian temui. Saya nggak kepengen kalian itu kaget dan seakan-akan tidak pernah mengenalinya sebelumnya. Oke? Saya rasa cukup. Ada yang mau tanyakan untuk topik nomor 2? Guys, kalian pingsan? Belum ada, dokter. Belum ada. Oke, saya pikir kalian pingsan karena audiogram. Tidak apa-apa ketika kalian bingung, tidak apa-apa ketika kalian belum paham. Untungnya ada record dari pertemuan ini. Saya harap saya diberikan link download atau hasil downloadannya karena saya izin akan saya sebarkan lagi untuk teman-teman di kelompok berikutnya. Ya, kalau ilmu kan kita harus sebarkan ya, kita nggak boleh pelit. Untuk kalian kelompok 5 dan 9, pertemuan pertama sudah selesai, nanti kita harus menjadwalkan lagi untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua saya harap kita offline untuk saya bisa melihat betul wajahmu, wajah bingungmu, wajah pahammu untuk materi-materi yang saya sampaikan. Manfaatkan betul dua pertemuan itu karena tidak ada lagi pertemuan untuk penyampaian materi. Ketika sudah pertemuan 1 dan 2, kita akan ketemu langsung di ujian. Ya. Target saya sebetulnya bukan ujianmu nilaimu bagus enggak. Percuma nilai bagus tapi hasil nyontek kalau kalian tidak paham. Justru saya nggak pingin hal itu terjadi. Saya pingin kamu paham. Nilai berapapun yang penting lulus. Ya, itu maksud saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka koordinator nanti tolong kontak saya ya untuk link download atau hasil downloadannya dari pertemuan ini. Oke? Teman-teman aman? Bisa kita akhiri? Bisa, dokter. Di mana stop share-nya? Oh, di sini.